Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الهادرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyarakat hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim dan Maha Ghafur. Alhamdulillah, berkat kudrat dan iradahnya Allah serta karunia dan nikmat Allah yang begitu besar kepada kita semuanya, kita berada dalam ketaatan dan bimbingannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dan melindungi kita semuanya dari pengaruh-pengaruh buruk apapun, sehingga kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat teriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semuanya kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada kelak mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebagaimana doa kita yang sering kita panjatkan, semoga kita dikabul. Allahumma audzillana tahta zilli arsyik yauma la zilla illa zilluh wa la baqiya illa wajhuh wasqina bihaudika nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la admau ba'dahu abada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyarakat hadirin jamaah rahimakumullah, izinkan Al-Fakir Khatib berwasiat wabil khusus untuk dia khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita sama-sama di momen Jumat ini introspeksi muhasabah diri kita atas apa yang telah kita lakukan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kita harus mawas diri, sadar diri kita atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Tujuan utamanya tiada lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orientasi terbesar yang Allah berikan tugas utama kepada kita, yaitu tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Sudahkah kita mengevaluasi berapa porsi untuk kehidupan duniawi kita dan berapa porsi untuk berbekal kita di negeri keabadian akhirat? Apakah kita tergerus oleh waktu, terbenam oleh zaman, terlalaikan oleh berbagai macam hiburan? Oleh karena itu, nasihat takwa kali ini insyaallah akan berbicara sekitar yaitu merdekanya jiwa terbebas dari dampak negatif sosial media. Dalam meningkatkan iman dan Islam dan ketakwaan kita kepada Allah, bimtisari awamirillah wajtinabin nawahi,
melaksanakan segala perintah Allah dan juga menjauhi larangannya, perlu kita mawas diri hal-hal buruk yang akan mengganggu ketercapaian wusul kita kepada Allah, ketercapaian mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita banyak sekali gangguan. Oleh karena itu mari sejenak kita merenung dari kemajuan teknologi di era digital saat ini, manakah yang membawa dampak positif dan manakah yang mendegradasi iman kita semuanya. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Apakah kita pernah memutuskan sikap hanya karena cerita yang tidak jelas dan samar? Selanjutnya, sudahkah kita terbiasa membedakan antara berita dan fitnah? Pernahkah kita ikut membagikan kabar yang belum tentu benar dan tidak dapat dipercaya? Selanjutnya, apakah kita menjadi jembatan keadilan atau justru penyambung kabar kebohongan serta penyebar fitnah? Mari kita renungkan, kita saat ini hidup di zaman ketika lisan dan jari lebih cepat daripada hati dan nalar. Maka pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita menjadi sebagai penjaga cahaya atau penyebar asap permusuhan? Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah, betapa banyak hubungan yang retak bukan karena kebenaran dan fakta, melainkan kabar burung yang berterbangan tanpa arah. Betapa sering kepercayaan runtuh bukan karena sebuah fakta, namun karena suara-suara samar yang menggoda telinga namun menyesatkan logika. Betapa sering kita menyaksikan karakter mulia dihancurkan oleh mulut yang tak bertulang, lidah yang tak berdasar, dan niat yang tercemar. Hoax, kabar burung, dampak negatif yang saat ini mengguncang dan bahkan membuat suasana gaduh, terutama akhir-akhir ini, adalah racun yang berbungkus madu. Ia manis di awal, menggugah penasaran, namun perlahan menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. Ia adalah pembunuh karakter yang bekerja senyap tanpa darah, tanpa senjata, tapi mematikan. Maka jamaah rahimakumullah, saat ini era di mana informasi menyebar lebih cepat daripada kilatan cahaya. Kita tidak hanya dituntut untuk pintar, tapi kita dituntut untuk bijak. Sebab siapa yang tidak mampu membedakan mana fakta, mana kecerdasan buatan, dan mana fiksi, akan menjadi korban, bahkan pelaku dalam persekongkolan dusta yang menyesatkan umat. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam hal ini saya ingin mengupas bagaimana sebab-sebab hoax bisa menyebar begitu cepat. Al-Quranul Karim telah memberikan gambaran kepada kita jauh sebelum adanya kemajuan teknologi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Sadaqallahul azim. Wa minan nasi, dan diantara manusia, sebagian besar manusia, mayyastari lahwal hadis, mereka banyak yang membeli permainan-permainan, hiburan-hiburan lahwal hadis. Mungkin kalau saat ini banyak sekali permainan yang dinamakan lahwal hadis, kabar-kabar burung, hiburan-hiburan, sosial media yang begitu banyak melalaikan
dari mulai Instagram, TikTok, sebagainya, bahkan game-game yang membuang waktu tidak bermutu, menyisakan anak muda melalaikan waktu, bahkan bisa lupa tugas utama. Hadzal wal hadis liudilla an sabilillah. Dengan itu semuanya bisa menyesatkan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, dari bentangan orientasi di mana kita seharusnya untuk berbakti kepada Allah. Bighairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa, tanpa ada pengetahuan sebagai dasarnya. Wa yattakhidhaha huzwa, mereka menggunakan itu semua sebagai alat untuk bercanda, untuk bermain-main. Ulaika lahum adzabun muhin, maka bagi mereka yang melalaikan waktunya, yang 1 menit berlalu tidak akan berjumpa lagi, maka mereka akan ditimpakan azab yang sangat hina, azab yang pedih. Maka saat ini jamaah rahimakumullah, banyak orang yang menikmati viral ketimbang moral, menikmati drama ketimbang fakta. Yang kedua, faktor utamanya adalah ketidaktahuan dan minimnya literasi verifikasi. Saat ini banyak di antara orang tua kita yang dulu tidak pernah tahu tentang masalah bagaimana video asli atau video kecerdasan buatan. Mereka menganggap semuanya adalah fakta. Maka perlunya bimbingan literasi dari anak-anak muda Islam, generasi yang tangguh, untuk memberitahu kepada mereka tidak semua yang ditonton adalah sebuah kebenaran. Lebih banyak hoax, lebih banyak mereka yang cemburu kalau lihat Indonesia itu berdamai. Lebih tidak senang mereka kalau Indonesia makmur, tidak senang dengan persatuan yang ada di negara kita ini. Maka pendampingan penting sekali. Jangan sampai berita hoax membuat kita benci yang tak berdasar, bahkan kenal pun tidak. Yang selanjutnya adalah faktor dendam, iri hati, dan sakit hati yang tersembunyi. Entah mengapa kebencian hadir, bahkan mengenal orangnya pun tidak. Hadza min alamati qaswatil qulub. Ini muncul dari kerasnya hati, mudah terbakar emosi tanpa dasar dan aksi. Terus membumbung tinggi, ya, suatu pengendalian yang tanpa kontrol. Mengerikan sekali keadaannya. Maka faktor yang keempat adalah media sosial tanpa kendali moral. Ingatlah pada saat ini dan perlu diwaspada, lisan digital, jempol di layar jauh lebih tajam daripada pisau, daripada silet. Sekali disebar sulit untuk ditarik kembali. Maka Islam, para hadirin jamaah rahimakumullah, memberikan tawaran yang jauh sudah terlembagakan. Yang pertama adalah lakukanlah proses tabayun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, bila mana orang fasik datang. Kalau sekarang channel-channel yang tidak jelas, maka peganglah berita-berita dari channel mainstream atau TV-TV nasional yang mainstream. Jauh lebih bisa dipercaya daripada berita dari orang-orang fasik yang tidak jelas. Nanti kalau sudah tidak ramai lagi channelnya, hilang kabur. Fatabayyanu, maka tabayyunlah. Lakukan verifikasi data, tanyakan benar dan tidaknya. Jangan mudah menyebarkan dari WhatsApp, dari status apapun itu sebelum kita tahu betul. In tusibu qauman bijahalatin, yang sampai kepada kaum kita bijahalatin dengan ketidaktahuan informasi, dasarnya adalah kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka itu semua akan menimpa mereka dan mereka akan menyesal kelak setelah terjadinya kerusuhan.
Mereka akan menyesal seperti yang terjadi perang di Timur Tengah. Semuanya tergiring opini. Bahkan ada ulama besar yang Syekh Ramadan Al-Buti yang sedang pengajian dibom. Hal ini menyedihkan sekali. Oleh karena itu tabayun ada hal yang penting. Yang keduanya adalah tawakuf. Menahan diri. Menahan diri kalau memang kita tidak tahu untuk menyebarkan hal-hal yang kita tidak tahu. Menahan diri, tenggelamkan berita-berita buruk. Jangan sampai kita menjadi jembatan yang membuat berita hoax itu terus menyebar. Yang ketiganya adalah tazkiyatun nafs. Bersihkan diri kita dari suuzon, dari negative thinking. Munculkan rasa optimisme karena Allah Subhanahu wa taala adalah penyangga, pelindung, pemelihara umat manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat adalah bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih paham. Bila mana terjadi sesuatu yang membingungkan, maka bertanyalah kepada ahli ilmu. Ikutilah majlis-majlis ilmu, dekatilah para ulama. Dekatilah orang-orang yang paham di bidangnya, karena mereka yang punya otoritas untuk memberikan penjelasan. Dan yang terakhir adalah bangun budaya adab bermedia sosial. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik lebih baik daripada memberikan sesuatu dengan memberikan rasa sakit. Qaulun ma'rufun huwa shadaqah, al-hadis. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Maka adab bersosial media itu harus kita junjung tinggi sebagaimana adab ketimuran kita semuanya. Demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat. Bebaskan, merdekakan jiwa kita sebagaimana kemerdekaan Indonesia 80 tahun. Jangan sampai kita merdeka hanya sebagai slogan, tapi jiwa kita tunduk pada candu bersosial media, candu-candu digital yang sering tidak membawa manfaat, sering memberikan kemudaratan ketimbang manfaatnya. Kita harus bisa menyaring mana hal positif yang membangun jiwa kita dan rohani kita, yang membawa kebahagiaan kekal di alam baka, di alam barzah sana, dibanding kita terlena dengan kesenangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahaa anhu wa jazar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala habibina syafiina maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasul ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayy minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya
waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Sallallahu